Seri 4 Pedang Kayu Harum. Pendekar Lembah Naga. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 47. Tidak mengekang, bukanlah berarti acuh tak acuh, bukan berarti tidak peduli kepada si anak. Sebaliknya malah. Cinta kasih selalu diikuti perhatian yang menyeluruh. Perhatian terhadap si anak, bukan terhadap keinginan diri sendiri. Kalau ada keinginan di sini, satu-satunya keinginan hanyalah melihat anaknya menjadi seorang manusia yang bahagia, benar dan bajik, di samping pelajaran-pelajaran yang menjadi syarat dalam kehidupan di dunia ramai. Sungguh patut disayangkan betapa hampir saja sebagian orang tua hanya ingin melihat anaknya menjadi orang yang berhasil, dalam arti kata menjadi kaya raya, berkedudukan tinggi, dihormati, tidak kalah oleh orang-orang lain, dan sebagainya lagi. Padahal, jelas nampak bahwa kebahagiaan bukan terletak dalam kesemuanya itu. Di manakah aku? Bicu membuka matanya dan ketika dia melihat bahwa dirinya berada dalam pondongan Sin Leong, dia cepat meronta. Sin Leong melepaskannya dan mereka berdiri saling pandang. Malam telah berganti pagi biarpun sang matahari sendiri masih belum nampak cahayanya telah menciptakan sinar kuning keemasan yang cerah di permukaan bumi. Di mana kita? Dan kenapa kau memondongku ke tempat ini, Sin Leong? Kalimat terakhir ini diucapkan dengan nada menegur dan pandang matanya penuh tuntutan. Engkau tidak tahu, Bicu. Semalam suntuk aku terpaksa berlari-lari memondongmu sampai ke sini, dikejar-kejar orang. Sin Leong pura-pura mengomel dan memijit-mijit lengan kirinya yang memondong tadi. Semalam suntuk dikejar-kejar orang? Dan aku terus kau pondong. Sungguh luar biasa sekali. Kenapa aku tidak terbangun? Padahal, biasanya biarpun aku sedang tidur nyenyak sekali, sedikit suara nyaring saja cukup membangunkan aku, apalagi sampai dipondong dan dibawa lari semalam suntuk. Aneh sekali. Darah remaja itu memijit-mijit pelipisnya. Dan aku masih merasa pening. Tidak aneh karena engkau telah menjadi korban minuman yang mengandung obat bius. Aku? Dibius? Sin Leong, apakah yang telah terjadi? Bukankah kita tadinya menjadi tamu dari ayah tirimu? Kini ingat aku. Apakah kau maksudkan arak itu mengandung obat bius? Sepasang mata itu terbelalak dan bersinar-sinar demikian tajamnya seolah-olah dapat menembus dada Sin Leong. Sin Leong menarik napas panjang, teringat akan pengkhianatan Kui Hok Boan dan juga pertolongan kedua orang adik tirinya. Sepanjang malam ketika dia melarikan diri, dua hal ini selalu terbayang dalam ingatannya, membuat dia terheran-heran dan bingung. Ayah tirinya mengkhianatinya, akan tetapi putri-putri ayah tirinya itu demikian baik kepadanya. Tidak tahu dia apakah hal itu akan membuat dia menangis atau tertawa. Bicu, dugaanmu benar. Arak yang disuguhkan kepada kita itu mengandung obat bius, maka setelah minum beberapa cawan engkau lalu terbius dan tidur nyenyak semalam suntuk sehingga engkau bahkan tidak merasa bahwa engkau kubawa lari sepanjang malam. Akan tetapi, engkau sendiri kulihat juga minum arak itu, kenapa engkau tidak terbius? Gadis ini terlampau cerdas, kalau dia tidak berhati-hati, mana dia dapat menyembunyikan kepandaiannya? Matanya terlalu awas, otaknya terlalu tajam. Aku pun tadinya sudah terbius dan sudah merasa pening ketika kita bersama menuju ke kamar kita masing-masing, akan tetapi belum kuceritakan kepadamu bahwa dalam perantauanku, aku pernah bekerja kepada toko obat sehingga aku tahu gejalanya ketika itu. Karena pening itu aku dapat menduga bahwa aku minum obat bius, maka, aku cepat menelan pel penawar racun yang kebetulan hanya tinggal sebuah dan selama itu kusimpan dalam saku baju. Pel itu menawar racun obat bius itu sehingga aku tidak sampai tidur nyenyak seperti engkau, Bicu. Engkau licik akan tetapi ceroboh, Sin Leong. Semestinya dalam keadaan seperti itu, engkau memberikan obat itu kepadaku sehingga bukan aku yang terbius, melainkan engkau. Kenapa begitu? Kalau engkau yang terbius dan aku masih sadar, bukankah aku dapat melindungimu kalau ada bahaya mengancam? Dalam keadaan seperti itu yang lebih kuat berkewajiban menghadapi bahaya yang mengancam. Sin Leong tersenyum. Baiklah, lain kali akan kuingat kata-katamu itu, Bicu. Sudahlah, buktinya engkau juga dapat menyelamatkan diri kita. Hanya kasihan, engkau harus memondongku semalam suntuk, tentu pegal-pegal rasa lenganmu. Sin Leong memijit-mijit lengannya. Seperti hampir patah rasanya.
Akan tetapi sekarang teringat olehnya betapa hangat dan lunak tubuh yang dipondongnya semalam itu, biarpun ketika melarikan diri dia tidak ingat sama sekali akan hal itu, dan baru sekarang dia teringat yang membuat jantungnya berdebar aneh. Akan tetapi, mengapa ayah tirimu itu membius kita, Sin Leong? Padahal dia begitu baik dan ramah. Bhichu tiba-tiba menahan kata-katanya karena teringat kini betapa sinar mata tuan rumah itu amat kurang ajar seperti hendak menelanjanginya. Sinar mata yang seperti dapat dia rasakan menjelajahi tubuhnya, sinar mata cabul. Kembali Sin Leong menarik napas panjang. Inilah bagian-bagian yang paling sulit dalam pertanyaan-pertanyaan Bhichu, dan dia tidak boleh berbohong. Bhichu, Kui Hok Boan itu hendak menangkap kita, hendak menyerahkan kita kepada pasukan pemerintah, bahkan dia telah mengirim surat kepada seorang perwira di kota raja, memberitahukan tentang adanya kita di rumahnya. Ah, sungguh jahat, teriak Bhichu. Sungguh sikap manisnya itu hanya sebagai topeng domba di balik muka serigala. Akan tetapi, bagaimana engkau bisa tahu akan pengkhianatannya itu dan dapat melarikan diri, bahkan membawa aku yang masih terbius nyenyak? Gadis itu memandang penuh perhatian kepada wajah Sin Leong, seperti hendak menyelidiki keadaan pemuda itu. Kalau tidak ada Lan Moi dan Lin Moi, tentu sekarang kita sudah tertawan pasukan kerajaan, Bhichu. Semalam, tanpa diketahui orang, Lin Moi memasuki kamarku lewat jendela dan dia menceritakan semuanya. Dia bersama Lan Moi disuruh mengantarkan surat oleh ayah mereka kepada seorang perwira di kota raja. Karena curiga mereka berdua membuka surat itu di tengah jalan dan tahulah mereka bahwa surat itu berisi pemberitahuan bahwa kita berada di rumah mereka. Karena tidak berani membangkang, Lan Moi melanjutkan perjalanan ke kota raja, akan tetapi surat itu pagi hari ini baru akan diserahkan, sedangkan Lin Moi bertugas pulang untuk memberitahu kepada kita. Nah, mendengar penuturan Lin Moi, aku lalu memasuki kamarmu lewat jendela dan membawamu kabur dari sana, dibantu oleh Lin Moi yang memancing perhatian para penjaga sehingga mudah bagiku untuk berlari keluar. Hebat sekali. Adik-adik tirimu itu benar manis dan gagah, Sin Leong, aku makin suka kepada mereka. Sungguh aneh, ayah tirimu itu demikian curang, akan tetapi sebaliknya anak-anaknya demikian baik. Bagaimana ini? Sin Leong menggeleng kepala. Aku sendiri pun tidak mengerti, semalam suntuk dua hal yang berlawanan itu menghantui pikiranku. Aku tahu. Tentu saja begitu. Tiba-tiba Bhichu berseru dan wajahnya berseri, sikapnya seperti orang yang baru saja dapat memecahkan suatu teka-teki yang sulit. Apa yang kau tahu? Bagaimana? Tentu saja. Ayah tirimu itu seorang yang curang dan hianat, pendeknya seorang yang jahat. Akan tetapi Lan Lan dan Lin Lin tidak menuruti watak ayah mereka, melainkan mewarisi watak gagah dan baik dari mendiang ibumu. Tentu saja begitu, maka mereka demikian baik. Sin Leong mengangguk-angguk, dan dia dapat percaya pendapat ini, juga hatinya girang karena ucapan Bhichu itu sekaligus memuji-muji ibunya yang dikatakannya gagah dan baik, padahal Bhichu belum pernah bertemu dengan ibunya. Sin Leong, marilah kita kembali ke sana. Aku harus menghajar ayah tirimu yang curang dan jahat itu, tiba-tiba Bhichu berkata sambil mengepal tinjunya. Diam-diam Sin Leong tersenyum dalam hati melihat lagak ini. Dia tahu bahwa kepandaian Bhichu masih jauh untuk dapat menandingi kepandaian ayah tirinya. Mana mungkin itu, Bhichu? Sekarang pun agaknya sudah ada pasukan yang menuju ke dusun itu, bahkan setelah menerima penjelasan, tentu akan mengejar kita ke sini. Oh, kalau begitu, bagaimana baiknya? Di mana kita ini sekarang, dan hendak pergi kemana? Aku sengaja mengambil jalan pegunungan yang penuh hutan liar ini, Bhichu. Aku lari menuju ke barat dan setelah tiba di sini, kita menyusuri pegunungan ini membelok ke utara. Kita pergi ke Lembah Naga dan ke tempat tinggal mendiang ayahmu untuk menyelidiki kematian ayahmu, tanpa melewati kota raja. Baik, dan aku berterima kasih kepadamu, Sin Leong. Bhichu memegang lengan pemuda itu. Percayalah, kalau ada kesempatan, aku akan membalas pertolonganmu itu, dan aku tidak akan ogah untuk menggendongmu semalam suntuk. Wah, kalau bisa jangan terjadi hal itu. Aku tentu akan ditertawakan orang, sebagai seorang laki-laki digendong seorang wanita. Sin Leong menjawab. Mari kita melanjutkan perjalanan. Di depan itu ada hutan besar, kita memasuki hutan dan mencari sesuatu yang dapat dimakan. Demikianlah, pemuda dan pemudi remaja ini melanjutkan perjalanan mereka, masuk keluar hutan,
naik turun gunung dan jurang-jurang karena mereka melalui jalan liar yang sama sekali tidak mereka kenal. Penunjuk jalan mereka hanyalah matahari. Mereka tahu arah utara, yaitu jika pagi hari matahari berada di sebelah kanan mereka dan pada sore hari matahari berada di sebelah kiri mereka. Kadang-kadang mereka melewati dusun pegunungan dan di setiap dusun mereka diterima dengan ramah dan baik oleh para penghuni dusun yang rata-rata berwatak polos, jujur dan penuh perike manusiaan itu. Akan tetapi, Sin Leong dan Bicu yang masih hijau dan belum berpengalaman dalam taktik sebagai buronan itu tidak tahu bahwa justru di dusun-dusun inilah mereka meninggalkan jejak yang jelas sekali. Para pemburu mereka tentu akan dapat mencari keterangan tentang mereka di dusun-dusun ini, dan tentu para penghuni dusun yang jujur itu akan menceritakan kepada siapapun juga tentang mereka berdua. Setelah melakukan perjalanan beberapa hari lamanya, mereka telah melewati batas provinsi Hopei dan Shenxi, melalui kaki pegunungan Taihangsan. Pada hari itu, pagi-pagi sekali mereka telah tiba di depan sebatang sungai yang besar dan karena pada waktu itu banyak turun hujan, maka air sungai meluap dan membanjir. Tidak nampak sebuah pun perahu di sekitar tempat itu dan dua orang muda itu berdiri di tepi pantai dengan bimbang ragu dan bingung. Wah, mengapa sungai ini menghalangi perjalanan kita? Bicu mengomel dan bersungut-sungut. Ai, Bicu, engkau sungguh tidak adil kalau menyalahkan sungai ini. Sudah beratus tahun, mungkin ribuan tahun lamanya, sungai ini tentu sudah ada di sini dan mengalir tiada hentinya. Dan hari ini, kita yang muncul di sini. Mengapa kau menyalahkan dia yang tidak berdosa? Lebih tepat menyalahkan kita yang mengambil jalan sampai di sini. Bicu makin cemberut. Menyalahkan sungai tidak benar, menyalahkan diri sendiri pun apa gunanya? Sekarang ini bagaimana? Menyeberang sungai ini tanpa perahu, sungguh tidak mungkin. Heran mengapa tidak ada perahu di sini? Sin Leong menoleh ke kanan kiri. Tidak heran. Sungai banjir begini, tentu para nelayan sudah pergi. Mau apa berperahu di tempat berbahaya begini? Ikan-ikan pun tentu pada sembunyi, dan tidak ada pelancong yang begitu gila untuk menyeberang. Tentu perahu-perahu itu telah ditarik ke darat oleh para nelayan agar jangan diseret pergi oleh air bah. Wah, agaknya engkau mengerti betul tentang kehidupan nelayan. Tentu saja. Suhu pernah mengajakku hidup beberapa bulan di perkampungan nelayan dan aku malah pernah membantu mereka mencari ikan. Kalau begitu engkau tentu pandai berenang? Tentu saja. Wah, engkau ini gadis si segala bisa. Apa engkau tidak pandai berenang, Sin Leong? Tentu saja Sin Leong dapat berenang dengan baik, karena ketika dia hidup secara liar di dalam hutan pun dia sudah seringkali mandi di telaga kecil dalam hutan yang cukup dalam. Akan tetapi dia menggeleng kepala dan merenungi sungai itu, seperti hendak mengukur dan menaksir dengan pandang matanya apakah mungkin menyeberangi sungai lebar yang sedang banjir itu dengan cara berenang. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bicu, apakah engkau dapat berenang menyeberangi sungai ini? Hanya orang gila yang akan berenang menyeberangi sungai banjir seperti ini. Dia tentu akan hanyut dan tewas. Tidak, kurasa aku tidak akan mampu menyeberanginya, Sin Leong. Lebih baik kita mencari perahu. Kalau kita menyusuri tepi sungai, tentu akhirnya kita akan bertemu orang yang mempunyai perahu. Sin Leong setuju dan mereka berdua lalu berjalan mengikuti aliran sungai yang menuju ke timur itu. Setelah matahari naik tinggi, mereka tiba di sebuah perkampungan nelayan dan benar seperti diduga oleh Bicu tadi, perahu-perahu nelayan itu mereka ungsikan sampai jauh ke daratan agar jangan terseret oleh banjir, dan setiap perahu dicancang pada sebatang pohon. Giranglah hati mereka berdua melihat ini dan dengan wajah berseri mereka berlari-lari menghampiri sebuah rumah yang berada di barisan pertama. Sin Leong menghampiri rumah dan mengetuknya. Ketukan itu seperti aba-aba saja karena serentak muncullah banyak orang dengan pakaian seragam. Pasukan tentara kerajaan. Melihat ini, Bicu mengeluarkan jerit tertahan. Hah, inilah mereka, buronan-buronan itu, teriak seorang anggota pasukan. Tangkap mereka, bentak seorang perwira. Bicu, lari. Sin Leong berseru, menggandeng tangan gadis itu dan melarikan diri menjauhi dusun. Hanya sebentar saja Bicu menjadi gugup. Dia lalu teringat bahwa dialah yang lebih kuat daripada Sin Leong, maka dialah yang sepatutnya memimpin untuk menyelamatkan diri mereka berdua. Lekas ke sungai.
Tak mungkin lari, katanya dan memang kini terdengar derap kaki kuda yang ditunggangi para anggota pasukan itu. Kini Bicu yang berbalik menarik tangan Sin Liong diajak lari menuju ke sungai. Setelah tiba di tepi sungai Sin Liong berkata, Tapi, mana mungkin kita berenang di air yang deras itu? Kita terpaksa, hanya jalan satu-satunya. Lihat, mereka sudah dekat. Hayo cepat. Bicu menarik tangan Sin Liong dan keduanya terjun ke dalam air sungai. Gelagapan juga Sin Liong ketika terseret arus air yang amat kuat. Bicu menggerakkan kaki tangan melawan arus dan berusaha menarik pundak baju Sin Liong. Akan tetapi pada saat itu, beberapa orang tentara telah meloncat turun dari atas punggung kuda mereka, memegang busur dan anak panah, lalu mereka menyerang dua orang yang melarikan diri itu dengan anak panah. Melihat ini, Sin Liong cepat menggerakkan tangan dan kaki untuk menangkis dan setiap anak panah yang menyambar tepat ke arah mereka, dapat diruntuhkannya dengan gerakan ini. Akan tetapi, gerakannya itu membuat Bicu menjadi sibuk. Dara ini tidak melihat adanya serangan itu karena dia sibuk melawan arus. Jangan meronta-ronta, kau menurut sajalah kutarik, aku akan menyelamatkanmu, Sin Liong, kata Bicu sambil terengah-engah dan menarik Sin Liong makin ke tengah. Arus air sungai itu makin deras dan kuat bukan main. Sin Liong merasakan hal ini dan dia terkejut bukan main. Bahaya di air ini ternyata lebih besar daripada bahaya yang menanti di darat. Kenapa dia tadi menurut saja ketika ditarik oleh Bicu? Kenapa dia masih bersikeras untuk menyembunyikan kepandaiannya? Kalau dia tadi berada di darat, dia masih mampu memanggul Bicu melarikan diri dan serangan-serangan anak panah itu tidak ada artinya baginya. Namun, kini telah terlanjur dan dia harus melawan arus air yang amat kuat itu. Menyelamlah, kita menyelam, itu mereka membawa anak panah, baru sekarang Bicu melihat pasukan anak panah itu berjajar di tepi sungai. Bicu berusaha untuk menarik Sin Liong menyelam, dan Sin Liong tetap meronta untuk menangkisi anak panah yang menyambar-nyambar. Rontaannya ini membuat Bicu kewalahan dan akhirnya mereka terseret oleh arus air yang kuat, bergulingan dan gelagapan. Sin Liong timbul kembali dan melihat seorang pemuda berpakaian mewah di pantai. Agaknya pemuda itu mencegah pasukan anak panah melakukan serangan, karena pemuda itu bukan lain adalah Cheng Han Hou dan tak jauh dari pemuda itu berdiri Kim Hong Liunio. Sin Liong. Aup. Bicu meraih-raih dan akhirnya mereka dapat saling berpegangan. Jangan pergunakan anak panah. Tangkap mereka hidup-hidup, terdengar Han Hou berseru. Kemudian dia berteriak pula. Liong Te, mengapa membunuh diri? Aku akan menolongmu, jangan khawatir, tidak akan ada yang mengganggumu. Kau tangkaplah tali ini. Han Hou melontarkan sehelai tali panjang dan tali itu meluncur cepat sekali, ujungnya terjatuh di dekat Sin Liong. Tidak, jangan pegang, mereka akan membunuhmu. Bicu membantah dan merangkul Sin Liong, mencegah pemuda itu memegang ujung tali. Karena ini, ujung tali itu terbawa hanyut oleh air sehingga terpaksa Han Hou menariknya kembali, menggulungnya dan kembali dia memutar-mutar tali di atas kepalanya. Liong Te, kau tangkap ujung tali, jangan khawatir, aku akan melindungimu. Tali itu dilemparkan dengan amat kuatnya dan kini tepat mengenai tubuh Sin Liong yang cepat menangkapnya. Jangan, Sin Liong. Tidak apa-apa, Bicu. Dia itu kakak angkatku, lebih baik kita di darat daripada mati konyol di air. Di darat, setidaknya kita dapat membela diri. Lalu ditambahnya sambil tersenyum, sengaja memanaskan hati gadis yang wataknya keras ini. Apakah engkau takut menghadapi mereka di darat? Aku? Takut? Bicu membentak. Hayo kita mendarat. Sin Liong saling berpegang tangan dengan Bicu, dan tangannya yang sebelah lagi memegangi ujung tali yang dia libatkan pada lengannya. Tali itu kini ditarik oleh Han Hou ke pinggir. Akan tetapi saking derasnya air, dua orang muda itu masih terbanting-banting dan terguling-guling. Setelah mereka tiba dalam jarak 3 meter dari tepi sungai, tiba-tiba Han Hou mengeluarkan seruan keras dan membetot tali itu sekuat tenaga. Karena tali itu melibat lengan Sin Liong, maka pemuda ini tertarik dan melayang ke atas bersama Bicu yang saling berpegang tangan dengan dia. Sin Liong berjungkir balik ketika turun ke atas tanah, akan tetapi dia melihat betapa Bicu sudah ditolong oleh Han Hou yang dengan cekatan tadi telah menyambut tubuh Dara itu dengan tangkas.
Sin Leong merasa bersyukur, akan tetapi betapa kaget hatinya ketika dia melihat Han Hou menangkap kedua lengan darah itu dan ditelikungnya ke belakang. "Houko, apa yang kau lakukan itu?" bentaknya. Para anggota pasukan segera mengurungnya dengan senjata ditodongkan, akan tetapi Han Hou membentak mereka, menyuruh mereka itu mundur. Kim Hong Liunio hanya memandang dengan senyum dingin, agaknya wanita ini membiarkan saja segala yang dilakukan oleh sutenya yang juga merupakan junjungannya. "Pangeran, sebaiknya kita bunuh saja bocah keparat ini," katanya perlahan sambil memandang kepada Sin Leong. Semenjak Han Hou menjadi pangeran dalam istana kerajaan Beng, Suci ini menyebut pangeran terutama sekali di tempat umum. Sambil tersenyum Han Hou menoleh kepada perempuan cantik itu. Suci, apa kau lupa bahwa dia itu adik angkatku yang tercinta? Siapa yang berani membunuhnya akan berhadapan dengan aku sendiri. Bukankah begitu, Leong Te? Bukankah kita telah bersumpah sebagai kakak beradik? Memang benar, Houko, akan tetapi sikapmu ini sungguh tidak dapat dinamakan sikap seorang kakak angkat yang baik. Hayo kau lepaskan bicu. Nona ini? Hahaha, dia ini cantik dan gagah pula, pantas kalau engkau jatuh cinta padanya, Leong Te. Jangan bicara yang tidak-tidak. Sin Leong cepat memotong dan wajahnya berubah merah sekali. Sedangkan bicu meronta-ronta hendak melepaskan kedua tangannya, akan tetapi tangan yang memegang kedua pergelangan tangannya itu terlalu kuat baginya. Hahaha, engkau masih seperti dulu, Leong Te, kokoh kuat seperti batu karang, dingin beku seperti es di musim salju. Akan tetapi sekali api cinta membakar hatimu, engkau akan berkobar seperti lautan api. Hahaha. Leong Te, aku terpaksa menawan dia ini agar engkau tidak melakukan kenekatan yang bukan-bukan. Kalau engkau menyerah baik-baik, aku tidak akan mengganggu dia ini. Sin Leong mengerutkan alisnya. Dia memang suka kepada Han Hou dan dia percaya kepada pangeran ini, akan tetapi dia juga tahu bahwa pangeran ini mempunyai watak aneh luar biasa dan kalau sudah hendak membunuh orang, agaknya sama seperti kalau membunuh ayam saja. Kau berjanji akan membebaskan dia? Aku berjanji, asal engkau menyerah dan engkau penuhi pula permintaanku yang patut. Permintaanmu yang patut? Sin Leong tersenyum mengejek. Benar-benar patut dan sudah semestinya. Akan kukatakan kepadamu nanti, akan tetapi agar tetap aman, engkau menyerah. Suci, totok dia dan Sin Leong, kalau engkau melawan, nona ini akan kubunuh lebih dulu. Kim Hong Liunio tersenyum mengejek. Merobohkan setan cilik ini apa sukarnya? Pangeran? Setelah berkata demikian, wanita itu menghampiri Sin Leong dan tangan kirinya bergerak cepat sekali. Kalau Sin Leong mau, tentu saja dia akan dapat mengelak atau menangkis, akan tetapi dia melihat sinar mata dari Han Hou dan dia tidak berani berkutik. Dia tahu betul bahwa sekali dia melawan, sekali pukul saja Han Hou akan mampu membunuh bicu. Maka dia menyimpan tenaganya dan membiarkan dirinya ditotok. Begitu jari tangan Kim Hong Liunio mengenai tubuhnya, robohlah Sin Leong dalam keadaan lumpuh, tidak mampu menggerakkan kaki tangannya. Hahaha, mari kita bicara baik-baik dalam rumah, Leong Te. Ringkus dia dan belenggu baik-baik, juga nona ini. Tiba-tiba bicu merasa pundaknya ditekan dan dia pun mengeluh lirih, lalu terguling dan lumpuh karena dia telah ditotok pula oleh Han Hou. Para prajurit cepat mengikat kedua kaki tangan Sin Leong dan bicu, mengikat kedua tangan ke belakang tubuh, kemudian beramai-ramai mereka menggotong dua orang tawanan itu memasuki sebuah rumah yang paling besar di antara rumah-rumah nelayan itu, karena ini adalah rumah kepala dusun itu. Atas perintah Han Hou, bicu yang dibelenggu kaki tangannya itu dibawa ke dalam sebuah kamar dan direbahkan ke atas pembaringan, sedangkan Sin Leong didudukan di atas sebuah bangku ruangan luar, di mana terdapat sebuah meja dan Han Hou duduk di atas kursi di belakang meja itu dengan lagak seorang hakim yang hendak mengadili seorang pesakitan. Pangeran ini lalu melepaskan topinya karena hawa dalam rumah itu agak panas, bahkan melepaskan baju bulunya dan memakai pakaian biasa dari sutera tipis sehingga dia nampak lebih tampan. Sambil tersenyum dia lalu memandang kepada Sin Leong dan memberi isyarat dengan tangan agar para pengawal yang menjaga di ruangan itu pergi semua. Tanpa diminta, Kim Hong Liunio yang tadinya duduk pula di sudut, mengangkat pundak dan pergi meninggalkan ruangan itu. Wanita ini maklum pula bahwa Sang Sute yang menjadi junjungannya itu ingin bicara berdua saja dengan tawanannya, maka sebelum Sute itu minta dia pergi, dia telah mendahuluinya meninggalkan ruangan.
Biarpun Cheng Han Hou seorang pangeran yang sudah sepantasnya memerintah dia, namun dia selalu merasa tidak enak kalau diperintah pangeran yang menjadi sutenya ini, apalagi di depan para prajurit atau orang-orang lain. Sin Leong masih dalam keadaan terbelenggu dan tertotok. Kalau dia menghendaki, agaknya dia akan mampu membebaskan diri dari totokan itu, apalagi dari belenggu yang baginya tidak banyak berarti itu. Akan tetapi Sin Leong bukanlah orang bodoh untuk bertindak ceroboh. Dia tahu bahwa keselamatan bicu terancam bahaya, maka dia berpura-pura tidak berdaya sambil memikirkan bagaimana cara sebaiknya untuk menolong bicu dan pergi membebaskan diri dari Han Hou dan pasukannya. Untuk melawan dengan kekerasan, amat berbahaya bagi keselamatan bicu. Dia sendiri tidak takut menghadapi Han Hou, Kim Hong Liu dan pasukannya, akan tetapi bagaimana dengan bicu? Apa artinya dia dapat lolos kalau darah itu tertawan? Han Hou kini tertawa dengan sikapnya yang khas, tertawa dan tersenyum lepas sehingga wajahnya makin menarik dan tampan. Sepasang matanya yang tajam itu memandang wajah Sin Leong ketika dia tertawa. Hahaha, sungguh tak kusangka kita akan saling berhadapan seperti ini, engkau terbelenggu seperti seorang musuh. Rasanya seperti mimpi saja, atau seperti main sandiwara. Kembali pangeran itu tertawa seperti orang yang merasa amat geli melihat peristiwa yang lucu. Aku sendiri juga merasa heran, Houko, mengapa engkau melakukan hal seperti ini kepadaku setelah dahulu engkau mengajakku untuk bersembahyang dan bersumpah menjadi kakak dan adik angkat, kata Sin Leong dengan suara dan sikap dingin. Han Hou mengangkat alis, membelalakan mata dan mengembangkan kedua lengannya. Ai, kenapa engkau malah menyalahkan aku, Leong Te? Aku selalu baik kepadamu, akan tetapi pada suatu waktu yang lalu engkau malah pergi meninggalkan aku tanpa pamit. Kemudian engkau merendahkan namaku dengan menjadi seorang pelayan restoran di kota raja. Adik angkatku menjadi pelayan restoran, bukankah itu berarti engkau hendak menyeret namaku ke dalam lumpur? Bukan itu saja, malah keluarga Chia, termasuk ayah kandungmu, Chia Bun Hou itu, semua menjadi pemberontak, melawan pemerintah dan membunuh banyak orangnya pemerintah sehingga tentu saja engkau sebagai keluarga dari Chia Bun Hou itu ikut terseret. Dan setelah engkau dikepung dan nyaris tenggelam akulah yang menolongmu. Nah, katakan salah siapa semua ini? Sin Leong tahu akan kelihayan kakak angkatnya ini memutar lidah, maka dia merasa tidak perlu untuk menanggapi. Sudahlah, Houko, sekarang katakan apa kehendakmu setelah engkau menawan kami berdua? Dia tahu bahwa tentu Han Hou ingin minta dia melakukan sesuatu yang amat penting bagi pangeran itu, dan sebagai sandera atau cara untuk memaksanya maka bicu ditawan. Agaknya engkau tergesa-gesa ingin melihat darah itu bebas, Leong Te. Sebagai kakak angkatmu, aku berhak mengetahui apakah dia itu pantas menjadi calon iparku? Memang dia cantik manis, akan tetapi aku mendengar bahwa dia itu berjuluk Kim Ganyancu dan menjadi pemimpin para pengemis. Engkau memilih seorang wanita pengemis untuk menjadi jodohmu? Apakah tidak ada wanita lain di dunia ini, Leong Te? Biarpun dia cantik manis, akan tetapi. Sudahlah, Houko, aku tidak mau berbantahan lagi. Dia bukan apa-apaku, dan karena bukan apa-apa itulah maka aku tidak ingin dia celaka karena aku. Kau bebaskan dia dan mari kita bicara baik-baik. Hahaha, engkau cinta kepadanya? Benar, aku dapat melihat ini. Sungguh heran, padahal kalau engkau menginginkan seorang istri, aku dapat memilihkan seorang di antara putri-putri istana yang cantik-cantik. Akan tetapi kata orang, cinta memang buta. Dan karena engkau mencinta gadis itulah maka dia kutawan, karena hendak kutukar dengan sesuatu darimu. Lekas kau katakan, apa kehendakmu, Pangeran Cheng Han Hou? Sin Leong membentak marah. Pangeran itu mengerutkan alisnya mendengar sebutan itu. Leong Te, apakah engkau telah melupakan dan hendak melanggar sumpah kita bahwa kita telah mengangkat saudara? Seorang gagah tidak akan melanggar janji dan sumpahnya sendiri. Baiklah, Houko, lekas katakan, apakah kehendakmu sebenarnya? Leong Te, kita adalah kakak dan adik angkat, maka sepatutnya harus suka sama dinikmati, dan duka sama dipikul. Bukankah begitu? Aku amat tertarik akan kepandaianmu yang amat hebat itu, Leong Te. Maka, aku minta agar engkau suka menceritakan semua rahasia kepandaianmu itu, karena menurut pengakuanmu, engkau adalah murid Ouyang Busek. Akan tetapi kepandaianmu malah melebihi tingkat kepandaian Ouyang Busek, ini menurut penuturan Lam Hai Semlo.
Sekarang ceritakan terus terang kepadaku, dari mana engkau memperoleh kepandaian hebat itu? Kuharap engkau bersikap jujur. Xin Liong mengerutkan alisnya. Tentu saja dalam keadaan biasa dia tidak akan mau membuka rahasia ini. Akan tetapi dia tahu bahwa keselamatan bicu tergantung dari pertanyaan ini agaknya, maka dia menjadi bimbang. Dan engkau akan membebaskan gadis itu kalau aku menceritakannya kepadamu? Tergantung dari sikapmu, Liong Te. Kalau engkau jujur, tentu saja akan kubebaskan dia. Aku tidak begitu gila untuk mengganggu gadis yang kau cinta. Xin Liong marah mendengar ini, akan tetapi dia merasa tidak perlu untuk berbantah tentang hal itu. Baiklah, aku percaya bahwa engkau masih memiliki kegagahan untuk memegang janjimu. Ketika dulu melakukan perjalanan bersama pangeran itu, Xin Liong pernah bercerita bahwa dia dibimbing ilmu silat oleh Ouyang Busek, suhengnya itu, dan bahwa dia tidak pernah bertemu dengan gurunya yang disebut Bu Beng Hu Chou itu, akan tetapi dia tidak memberi penjelasan selanjutnya tentang cara dia mempelajari ilmu-ilmu yang aneh itu. Dia tahu bahwa pangeran itu amat tertarik, dan sudah menyatakan ingin berguru kepada manusia dewa yang disebut Bu Beng Hu Chou yang belum pernah dilihatnya sendiri itu, dan kini pangeran itu minta penjelasan. Seperti sudah kuceritakan kepadamu dahulu, Houko, aku mempelajari ilmu silat di bawah bimbingan dan petunjuk Suheng Ouyang Busek. Sebetulnya dialah guruku, akan tetapi dia tidak mau disebut guru, minta disebut Suheng karena katanya aku sebetulnya juga murid Bu Beng Hu Chou seperti dia. Akan tetapi, seperti telah kuceritakan kepadamu, aku sendiri selama hidupku belum pernah bertemu atau melihat suhu Bu Beng Hu Chou itu. Han Hou mengerutkan alisnya karena merasa tidak puas dengan keterangan yang memang pernah didengarnya ini. Tentu ada sesuatu yang menyebabkan Ouyang Busek tidak mau disebut guru, dan kenyataannya, kepandaianmu lebih tinggi daripada dia. Sebagai sutenya, apalagi muridnya, tidak mungkin kepandaianmu dapat melampaui dia. Ceritakan terus terang, Liong Te. Xin Liong menarik napas panjang. Tak mungkin dia menyembunyikan lagi. Pangeran ini terlampau cerdik, dan bicu berada di tangannya. Baiklah, Houko. Sesungguhnya hal ini merupakan rahasia, akan tetapi apa boleh buat, kepadamu akan kuceritakan terus terang. Suheng Ouyang Busek mempunyai simpanan kitab-kitab dari suhu Bu Beng Hu Chou dan aku telah mempelajari kitab-kitab itu. Sedangkan Suheng yang sudah tua tidak mempelajarinya, akan tetapi tentu saja aku mempelajarinya atas petunjuk dan bimbingannya. Ah! Begitukah? Teriak Han Hou dengan girang. Di mana adanya kitab-kitab itu? Kitab-kitab itu telah dibakar oleh Suheng. Ah! Akan tetapi Ouyang Busek tentu masih menyimpan kitab-kitab lain atau minta kitab-kitab lain dari suhunya yang luar biasa itu? Liong Te. Sekarang engkau harus membawaku kepada Ouyang Busek dan membujuknya agar dia suka menerimaku sebagai muridnya atau sutenya, mempelajari ilmu-ilmu dari Bu Beng Hu Chou. Xin Liong terkejut bukan main dan menggeleng kepalanya. Hal itu tidak mungkin, Houko. Wajah yang tampan itu menjadi muram. Liong Te, engkau lupa bahwa aku adalah kakak angkatmu sendiri? Engkau tidak ingin membantuku untuk memenuhi cita-citaku, yaitu menjadi jagoan nomor 1 di dunia ini? Bukan begitu, Houko. Akan tetapi aku tidak berani, karena Suheng sudah memesan agar jangan bicara dengan orang lain tentang suhu dan kitab-kitab itu. Akan tetapi aku bukan orang lain. Aku adalah kakak angkatmu. Houko, mintalah yang lain akan tetapi jangan itu. Bagaimana kalau sampai Suheng marah kepadaku? Aku hanya ingin mewarisi ilmu-ilmu dari Bu Beng Hu Chou, mengapa dia akan marah? Dan engkau akan membantuku sampai berhasil. Sampai mau menerimaku dan memintakan ilmu-ilmu dari Bu Beng Hu Chou, engkau harus membantuku. Maksudmu? Xin Liong memandang tajam melihat sikap keras dan suara penuh ancaman itu. Mari kau lihat sendiri. Han Hou lalu mengangkat tubuh Xin Liong, dibawanya masuk ke dalam kamar di mana terdapat bicu yang masih terlentang dalam keadaan terbelenggu kaki tangannya. Darah itu memandang dengan mata terbelalak ketika melihat Han Hou membawa Xin Liong masuk kemudian membelenggu kedua tangan Xin Liong pada tiang yang berada di dalam kamar itu. Gadis itu masih dalam keadaan setengah lumpuh karena tertotok dan hanya dapat menggerakkan tubuhnya sedikit saja, sedangkan kedua pergelangan tangannya masih dibelenggu ke belakang punggungnya, demikian pula kedua pergelangan kakinya telah dibelenggu, sedangkan sepatunya telah dicopot dari kedua kakinya. Houko, apa yang hendak kau lakukan ini?
Xin Liong bertanya dengan wajah mengandung kekhawatiran. Han Ho tersenyum dan menengok ke arah pembaringan di mana tubuh bicu rebah terlentang. Kau tentu tidak ingin melihat dia terganggu, bukan? Maksudmu? Xin Liong membentak. Berjanjilah bahwa engkau akan membantuku sampai aku diterima oleh Ouyang Busek. Sudah kukatakan bahwa hal itu tidak mungkin dapat kulakukan, kata Xin Liong memancing, untuk melihat apa yang akan dilakukan pangeran itu kalau dia menolak. Kalau engkau menolak, terpaksa engkau akan melihat dia ini kuperkosa di depan matamu. Xin Liong terbelalak. Tidak mungkin engkau mau melakukan itu. Aku tidak percaya, hanya gertak kosong belaka. Gertak kosong, ya. Nah, kau boleh lihat. Pangeran itu dengan senyum lalu melangkah menghampiri pembaringan di mana bicu rebah terlentang dengan mata terbelalak dan muka pucat. Kemudian setelah dekat, dengan cepat tangannya meraih ke arah dada bicu. Darah ini menjerit dan menggulingkan tubuhnya. Biarpun tubuhnya masih setengah lumpuh, namun rasa takut mendatangkan tenaga tambahan dan tubuhnya dapat bergulingan menelungkup sehingga cengkeraman Han Ho kini mengenai leher bajunya. Breet! Sekali renggut saja baju bicu terobek berikut pakaian dalamnya sehingga nampak punggungnya yang telanjang, putih mulus. Jangan! Houko, jangan! Aku menerima permintaanmu. Xin Liong berseru dan sekali renggut, kedua tangannya telah terlepas dari belenggu, demikian pula kedua kakinya. Akan tetapi, Han Ho sudah menubruk bicu dan menaruh cengkeraman tangannya ke arah ubun-ubun kepala darah itu. Kau maju, dia mati, katanya tenang. Diam-diam pangeran ini terkejut dan kagum sekali melihat betapa pemuda itu sekaligus dapat membebaskan totokan dan juga dapat mematahkan belenggu kaki tangannya. Xin Liong tersentak kaget dan berdiri tak bergerak. Aku sudah berjanji kepadamu maka kau lepaskan gadis itu, Houko. Tidak, kau harus bersumpah dulu bahwa engkau akan berusaha sampai aku berhasil diterima oleh Ouyang Busek menjadi muridnya. Baiklah, aku bersumpah untuk berusaha sampai engkau diterima menjadi muridnya dan sekarang kau lepaskan dia. Demi nama baik ayah dan ibu kandungmu. Pangeran itu menyambung. Xin Liong merasa penasaran sekali. Pangeran itu tidak percaya kepadanya. Baik, demi nama baik ayah dan ibu kandungku. Han Ho tertawa girang dan turun dari atas pembaringan. Terima kasih, Liong Te. Aku memang sudah yakin engkau akan memenuhi permintaanku. Dan sekarang, kau bebaskan dia. Han Ho bertepuk tangan dan muncullah 5 orang pengawal. Carikan pakaian untuk nona ini. Cepat. 5 orang pengawal itu memberi hormat dan cepat keluar. Tak lama kemudian mereka telah datang kembali membawa pakaian yang diminta itu, kemudian mereka keluar lagi. Nah, kau boleh bebaskan dia dan memberi pakaian ini untuk kekasihmu itu, Liong Te. Aku menanti di luar. Setelah berkata demikian, Han Ho tersenyum dan melangkah keluar dari dalam kamar, sengaja menutupkan daun pintu, membiarkan Xin Liong berdua saja dengan bicu di dalam kamar itu. Bicu tadi mendengarkan semua percakapan itu akan tetapi dia tidak tahu betapa Xin Liong telah membikin putus semua belenggu kaki tangannya. Kini, dia merasa betapa Xin Liong melepaskan ikatan kedua tangan dan kakinya dan tiba-tiba dia merasa betapa jalan darahnya mengalir kembali dengan normal dan dia dapat menggerakkan kaki tangannya. Dia tidak tahu bahwa ketika melepaskan ikatan kedua pergelangan tangan tadi, seperti tidak sengaja jari tangan Xin Liong menekan punggung dan membebaskan totokan yang membuat bicu lumpuh. Apa yang kau janjikan tadi, Xin Liong? Bicu berbisik ketika dia sudah terlepas dari ikatan dan kini memakai baju yang diberikan oleh Han Ho tadi. Hanya bajunya saja yang dipakainya, karena celananya sendiri tidak terobek. Dia tidak peduli betapa pakaian dalamnya juga ikut robek, dan dia hanya menutupi tubuhnya dengan baju itu yang cukup tebal, baju seorang wanita petani yang kuat. Tidak apa-apa, Bicu. Engkau sudah bebas maka cepatlah engkau pergi jauh-jauh dari tempat ini. Dan kau? Aku tidak dapat ikut pergi. Kalau begitu aku tidak mau. Kita berdua mengalami malapetaka, kita senasib, mana mungkin sekarang aku harus menyelamatkan diri sendiri dan meninggalkan engkau di tangan mereka yang jahat? Tidak, kita harus lari berdua, atau mati berdua. Mari kau ikut lari bersamaku. Bicu menengok ke arah jendela dan memegang tangan Xin Liong hendak ditariknya untuk diajak lari.
Engkau tidak mungkin bisa melarikan diri seperti itu, Bicu. Tempat ini terkurung oleh pasukan. Engkau harus ambil jalan dari pintu, dan pergi biasa. Mereka tidak akan mengganggumu karena sudah berjanji kepadaku. Tapi, Bicu membantah dan dia meloncat ke tepi jendela, membuka daun jendela dan memandang keluar. Benar saja, di sana berdiri pasukan yang berbaris rapi dan ketat, dengan senjata di tangan. Ih! Dia menjerit lirih dan menutupkan kembali daun jendela. Kau benar, banyak pasukan menjaga di sana. Sudahlah, Bicu, kau pergilah, mari kuantar keluar. Kita harus berpisah di sini sekarang, berpisah sementara. Aku harus ikut dengan mereka. Tapi, Bicu kini memegang kedua tangan Sin Leong dan memandang wajah pemuda itu. Kapan kita dapat saling jumpa kembali? Sin Leong tersenyum. Kita pasti berjumpa kembali kelak. Nah, kau pergilah dan hati-hatilah, Bicu, jangan bertualang dengan para pengemis itu, jangan mencari permusuhan karena di dunia ini banyak orang jahat yang lihai sekali. Mari kuantar kau keluar. Bersambung ke bab 48. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.